Film-film petualangan mengajak kita menjelajah berbagai dunia yang sebelumnya belum pernah kita kunjungi atau bahkan tak pernah terbesit di dalam pikiran kita. Kisah-kisah seru seperti ini biasanya disajikan dengan berbagai genre lalu berakhir dengan perkembangan karakter yang mengesankan. Tahun 2020 menjadi pilihan kita buat ngasih kalian berbagai film petualangan yang terbaik. Berikut ini film-filmnya. Times of old and magic. Times change. I'm a mighty warrior. Morning, Mom. I must dub thee a man today. Onward 2020. Pada awal tahun 2020, Pixar merilis film terbarunya yang berjudul Onward. Film ini diisi oleh aktor-aktor yang lagi booming, yaitu Tom Holland, Chris Pratt, dan Kyle Bohemer. Onward ini disutradarai oleh Dan Scanlon yang juga ikut menulis naskahnya. Sempat masuk ke dalam kategori Best Animated Feature di ajang Oscar. Onward nyeritain tentang Ian dan Barley Lightfoot, dua kakak beradik yang punya sifat bertolak belakang ini berpetualang bersama untuk mencari sebuah keajaiban agar bisa mengembalikan ayah mereka yang udah lama meninggal dunia. Dalam petualangan mereka, keduanya berjumpa dengan berbagai peristiwa dan makhluk ajaib, serta pelajaran berharga yang mengubah diri mereka. Onward dengan kreatifnya mengajak kita berpetualang di sebuah dunia fantasi yang udah menjadi satu dengan peradaban modern. Petualangan ini menghadirkan akhir yang manis, bahagia, dan sangat menyentuh. Nggak cuma mengeksploitasi akan pentingnya hubungan orang tua terhadap anaknya, film ini juga sukses menghadirkan relasi yang menarik antara kedua kakak beradik ini. Gas. But it says we have a full tank. And then the gas inside will grow with it. It worked! The can is huge! Years ago, you played a concert in front of the... 1 month ago, for $2 taco night. You got to say for yourselves? Selanjutnya, Bill and Ted Face the Music 2020. Bill and Ted Face the Music merupakan film ketiga dari franchise Bill and Ted yang terakhir diproduksi sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu. Kesuksesan film ini membuatnya banyak serial TV hingga spin-off yang juga kembali menjadi box office. Film yang disutradarai oleh Dan Parisot ini masih dibintangi oleh Alex Winter dan Keanu Reeves. Ada juga aktor dan aktris Hollywood lainnya seperti Samara Weaving dan Kid Cudi. Bill and Ted Face the Music ini masih bercerita tentang dua sahabat Bill dan Ted. Namun kali ini mereka udah nggak remaja lagi, tapi sifatnya masih aja kayak bocil. Setelah sukses mengakali kematian dan menciptakan lagu hits pada masa keemasannya, kini Bill dan Ted nggak lebih dari seniman yang kehilangan panggung mereka. Petualangan kocak soal menjelajah waktu yang dilakukan oleh Bill dan Ted sukses membuat kita bernostalgia sama film-filmnya dan juga berhasil ngasih kita pembelajaran soal proses menuju kedewasaan. Musik yang ditampilin di sini juga jenius, bisa melintasi zaman dan menjadi salah satu hal yang memikat, selain menjadi pilihan yang tepat buat melepas stres. If we're stealing it from ourselves. The future when we have written it. How is that stealing? Don't move. It's him. Okay. I love it. Selanjutnya Love and Monster 2020. Love and Monster merupakan film rilisan Netflix yang disutradarai oleh Michael Matthew dengan bintang utamanya adalah aktor Dylan O'Brien. Ceritanya sendiri udah dikembangin sejak tahun 2012 namun ditunda sampai dengan tahun 2018 dan mulai syuting pada tahun 2019 di Australia. Seperti kebanyakan film yang rilis di masa pandemi COVID-19, Love and Monster juga menjadi gagal tayang di bioskop dan dengan terpaksa ngerilis filmnya di layanan streaming Netflix. Film yang dapat berbagai review positif ini sempat masuk ke dalam nominasi Oscar untuk kategori Best Visual Effect. Menceritakan tentang Joel Dawson, seseorang yang udah hidup di bunker selama 7 tahun karena dunianya yang udah diambil alih oleh hewan yang bermutasi menjadi monster. Walaupun dikenal sebagai salah satu anggota yang paling penakut, Joel yang rindu memberanikan diri untuk melakukan perjalanan untuk nemuin mantan kekasihnya. Namun kondisinya dipersulit dengan fakta kalau Joel dunia luar dipenuhi dengan monster yang mengerikan. Love and Monster ini menjadi film dengan tema survival yang menghibur dan ringan. Walaupun alurnya rada repetitif, Love and Monster tetap aja menjadi petualangan yang memikat karena punya plot yang menarik dengan sentuhan drama dan humor yang pas.
Tak lupa juga film ini punya perkembangan karakter yang bermakna lengkap dengan akting berkualitas dari Dylan O'Brien. Take our world back. First family, the Croods. The pack stays together. Selanjutnya The Croods: A New Egg 2020. The Croods: A New Egg merupakan sequel dari film The Croods yang dirilis pada tahun 2013 lalu yang sukses besar ngeraih pendapatan sekitar 587 juta US dollar. Semenjak diumumin dari tahun 2014, film ini penuh lika-liku dalam pembuatannya. Hingga akhirnya setelah peralihan kepemilikan DreamWorks dan kesepakatan yang terjadi dengan Universal Pictures, baru deh diproduksi dan rilis pada tahun 2020. Sequelnya ini digarap oleh Joel Crawford dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Ryan Reynolds, dan Emma Stone. Mengisahkan tentang keluarga manusia Croods yang dipimpin oleh Greg bersama Guy ngelanjutin perjalanan mereka mencari tanah yang mereka idamkan. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah lokasi surgawi modern yang ternyata udah dimiliki oleh keluarga Betterman yang juga merupakan sahabat lama dari orang tua Guy. Guy yang berpacaran dengan Iip ternyata udah sejak lama dijodohin dengan putri keluarga Betterman, yaitu Dawn. Dan ini menimbulkan perseteruan dua keluarga tersebut walau nggak disadari bahaya besar mengancam mereka. Kayak film pertamanya, kualitas pengisahan dari The Croods: A New Egg ini mendapatkan dukungan yang solid dari penampilan vokal para pengisi suaranya. Chemistry mereka benar-benar terjaga dan begitu hangat. Dari segi kualitas, visual juga berkembang. Aksi dan tingkah mereka bikin petualangan The Croods: A New Egg ini terasa lebih menarik dan pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik. My family's Jew. What's that? Hey everyone, you'll never guess what I found out! Wolf, wolf, yonder. My job to hunt them down, not yours. Wolves, bears. Selanjutnya Wolf Walkers 2020. Wolf Walkers merupakan sebuah film animasi bergenre petualangan yang digarap oleh duo sutradara Tom Moore dan Rod Stewart. Wolf Walkers ini menjadi film keempat yang dirilis studio Cartoon Salon dan bagian terakhir dari Iris Wolf Core Trilogy. Film yang tayang perdana di Toronto International Film Festival pada tanggal 12 September tahun 2020 ini berdurasi sekitar 103 menit. Kualitas dari Wolf Walkers ini udah nggak diraguin lagi karena dapat berbagai ulasan positif dan berhasil masuk ke dalam puluhan nominasi dan memenangkan 21 kategori penghargaan. Termasuk ketika film ini juga masuk ke dalam nominasi Oscar di tahun 2021 dalam kategori Best Animated Feature Film. Mengisahkan tentang Robin yang tinggal bersama ayahnya yang bernama Bill Goodfellow di sebuah kota. Mereka adalah penghuni baru di mana Bill ditugasi untuk memburu serigala yang mengganggu warga. Robin pun awalnya terobsesi mengikuti jejak sang ayah sampai ia bertemu dengan sesosok Wolf Walker yang tinggal di tengah hutan, yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Wolf Walker tersebut bernama Meg O'Machere. Bukan cuma pemimpin kawanan saja, Mab juga mampu berubah menjadi seekor serigala saat tidur dan nyembuhin luka. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin akrab dan membuat Robin sadar kalau serigala itu bukanlah sebuah ancaman. Wolf Walkers memakai formula dongeng yang klasik yang ternyata sukses mencuri perhatian cara yang sangat berkesan. Film ini pada akhirnya juga ninggalin perasaan dan hangat. Soal visualnya udah di tingkat yang berbeda, begitu indah dengan animasinya yang seperti lukisan, lengkap juga dengan barisan musik folk yang mengiringi filmnya. No way, I scared him off. Now, where to begin? Enola. Which backwards? We were always together. And it was wonderful. Selanjutnya Enola Holmes 2020. Enola Holmes merupakan film original dari Netflix yang hadir pada bulan September tahun 2020 lalu. Film drama misteri ini digarap oleh sutradara Harry Bradbury. Bintang utamanya sendiri adalah jebolan dari TV series Stranger Things, yaitu Millie Bobby Brown. Ia ditemani oleh para aktor dan aktris yang terkenal juga, seperti Henry Cavill, Sam Claflin, dan Helena Bonham Carter. Kisah film ini sendiri diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Nancy Springer.
Sesuai dengan judulnya, film ini mengajak kita mengikuti kisah Enola Holmes yang merupakan adik perempuan dari detektif terkenal di dunia, yaitu Sherlock Holmes. Pada film ini, Enola Holmes harus memecahkan teka-teki untuk mencari ibunya yang hilang secara misterius di hari ulang tahunnya. Enola Holmes cocok banget menjadi film yang ditonton santai pas weekend bareng temen atau pasangan. Petualangan mencari sang ibu yang hilang malah mempertemukan dengan case pertamanya ini cukup seru buat diikutin. Terlebih karena Millie Bobby Brown yang mampu keluar dari karakter Eleven-nya, Stranger Things menjelma menjadi sosok Enola Holmes yang cute, smart, dan energik. Bikin malu-malu sendiri kalau Millie Bobby Brown udah nengok ke kamera. I'm coming to find you, Mother. The Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. Be around anyone. And then I met Buck. Selanjutnya The Call of the Whale 2020. The Call of the Whale merupakan film petualangan yang diadaptasi dari novel legendaris berjudul sama yang ditulis oleh Jack London di tahun 1903. Tercatat novel ini udah sering diadaptasi ke berbagai media, mulai dari komik, film televisi, anime, dan film. Film yang berdurasi sekitar 100 menit ini disutradarai oleh Chris Sanders dan dibintangi oleh aktor kawakan seperti Harrison Ford. The Call of the Whale ini punya budget yang lumayan besar, yaitu sekitar 125 sampai dengan 150 juta US dollar. The Call of the Whale ini berlatar cerita demam emas di negara Kanada pada dekade tahun 1890-an. Mengisahkan tentang Buck, seekor anjing milik hakim di Santa Clara yang diculik dan dibawa ke wilayah Yukon yang dimana tempat itu banyak orang yang butuh anjing untuk menarik kereta salju. Buck pun pada akhirnya dibeli sama Perrault, seorang pengantar pos yang harus mengirimkan surat hingga ratusan mil ke wilayah kota-kota kecil di Yukon. Petualangan Buck pun dimulai hingga ia bertemu dengan Jack Troughton, seorang laki-laki tua yang mencari kedamaian setelah ditinggal sang putra. Meskipun punya penceritaan yang terasa kurang dengan konfliknya, tetapi The Call of the Whale ini menjadi film yang memuaskan lewat petualangan dengan karakter sentral seekor anjing yang cukup baik dalam mengalirkan kisah, memancing tawa, membuat haru, dan diakhiri dengan senyum bahagia. Adventure of a lifetime. Trees of green, I see them bloom, and I think to myself. Selanjutnya Dolittle 2020. Dolittle merupakan film reboot dari film berjudul Dr. Dolittle pada tahun 1998 yang dulu dibintangi oleh Eddie Murphy. Nah, kalau sekarang itu gilirannya Robert Downey Jr. yang dapat kesempatan untuk meranin sang dokter. Selain Robert Downey Jr. ada juga loh para aktor dan aktris ternama yang mengisi suara tokoh-tokoh hewannya. Seperti Tom Holland, Selena Gomez, Ralph Fiennes, Rami Malek, dan masih banyak yang lainnya. Film yang diarahkan oleh sutradara Stephen Gaghan ini mempunyai budget yang lumayan besar, sekitar 175 juta US dollar dengan total pendapatan sebesar 251,5 juta US dollar. Menceritakan tentang John Dolittle yang ngasingin diri bersama dengan teman-teman hewannya setelah istri tercintanya meninggal dalam sebuah ekspedisi. Namun Dolittle pun harus kembali lagi setelah Ratu Victoria sekarat karena mengidap sebuah penyakit yang langka. Dolittle yang ditemenin sama kawanan hewannya dan seorang anak laki-laki bernama Tommy Stubbins kembali berpetualang ke penjuru dunia buat nyari obat untuk sang ratu. Dolittle menjadi pilihan yang terbaik buat kamu yang mencari film keluarga yang bisa ditonton orang tua bersama dengan anak-anaknya. Walaupun plotnya kurang, tapi jalan ceritanya menarik dan sangat ringan. Dolittle juga penuh dengan adegan-adegan lucu dan tentu juga punya pesan moral yang dibawa. Dragon! I'm too beautiful to die. You know what a harlequin is? No one gives two shits. The Joker and I broke up. Selanjutnya Birds of Prey 2020. Birds of Prey merupakan film superhero yang diangkat dari komik DC, yaitu Birds of Prey. Nah, kalau kalian sempat nonton Suicide Squad yang dirilis pada tahun 2016, film ini merupakan kelanjutannya. Pemeran utama Harley Quinn tentu aja masih diperanin sama Margot Robbie dan juga didukung oleh aktris-aktris cantik lainnya seperti Mary Elizabeth Winstead, Ellie Wong, dan Jurnee Smollett. Juga ada Ewan McGregor yang menjadi villain dalam film ini.
Birds of Prey ini digarap oleh sutradara Cathy Yan. Nyeritain tentang petualangan Harley yang setelah putus bersama Joker. Sialnya gara-gara putus bikin Harley menjadi incaran banyak orang yang ingin balas dendam atas perbuatannya, termasuk Black Mask. Di tengah usahanya untuk terlindung dari berbagai ancaman, Harley ini dipertemukan dengan Huntress, Black Canary, Rini Montoya, dan Cassandra Cain. Sekali lagi Margot Robbie nunjukin kalau Harley Quinn itu emang peran yang pas buat dia. Margot Robbie tampil badass pas melawan musuhnya dengan gaya uniknya. Mulai dari senapan penuh glitter, pemukul baseball, hingga bertarung dengan sepatu roda. Nggak cuma dia aja, ada juga pemeran pendukungnya yang tampil nggak kalah keren. Selain filmnya yang menjadi syarat action yang intens, penuh warna dan kegilaan, ada juga pesan yang menarik untuk para wanita di luar sana, di mana mereka harus mendapatkan perlakuan tidak adil dan nggak boleh diremehkan. She belongs to me. I'm Sonic. A little ball of super energy are my powers. So I came to yours, Steve. But that's okay. Ow. Dan untuk yang terakhir, ini ada film Sonic the Hedgehog 2020. Sonic the Hedgehog merupakan film yang diadaptasi dari video game produksi Sega. Bagi yang belum tahu, Sonic itu landak berwarna biru dengan kekuatannya yang bisa berlari secepat suara, kayak Flash gitu. Film ini disutradarai oleh Jeff Fowler yang dibintangi oleh Jim Carrey, Idris Elba, James Marsden, dan Ben Stewart. Sonic the Hedgehog ini mendapatkan pendapatan yang besar. Mereka meraih sekitar 319,7 juta US dollar dari budget yang hanya sekitar 85 sampai dengan 90 juta US dollar. Film ini cukup menarik karena pada awal trailer dikeluarkannya banyak banget yang protes. Untungnya saja Paramount Pictures dan Sega mengambil keputusan terbaik untuk merombak ulang CGI-nya. Sonic the Hedgehog bercerita tentang Sonic yang dicari-cari oleh suku Echidnas karena kekuatannya. Pelindung Sonic yaitu Long Claw the Owl ngasih dia tas yang isinya cincin. Cincin ini nantinya bisa membuka portal ke planet lain dan salah satu planet itu adalah bumi. Terus 10 tahun kemudian Sonic yang udah nikmatin hidup harus kebongkar rahasianya dan harus berurusan dengan Dr. Robotik, seorang ilmuwan stres yang pengen banget nangkap Sonic. Sonic the Hedgehog bisa dibilang menjadi adaptasi video game yang sukses. Kita tahulah, adaptasi sejenisnya ini pada gagal semua. Film ini sangat menyenangkan untuk tontonan keluarga karena punya aksi yang kocak, plot yang ringan, dan visual yang keren. Jim Carrey yang meranin Dr. Robotnik ini menjadi satu poin plus buat film ini. Kemunculan dia dengan gerak-gerak khasnya menjadi bikin lebih hidupin kegilaan sosok villain ini. Oh, this one is cute. Let's keep him friends. Let's go! Let's go! So, you're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up about. Itu tadi 10 film petualangan terbaik di tahun 2020 dari kami. Mana aja nih kira-kira yang udah kalian tonton?